Ya, teman-teman, kali ini saya akan mereview jujur pengalaman saya menggunakan mesin ini selama 2,5 tahun. Ya, tentang kendalanya dan kelebihannya apa. Tapi sebelum itu saya akan membuka tutup ini terlebih dahulu supaya kita lebih jelas untuk melihat keadaan mesinnya secara semuanya, secara menyeluruh. Maksud saya, secara menyeluruh. Oke, jadi ini dia penampakan mesin yang saya gunakan, teman-teman. Untuk mereknya ya, ini ya, Jiangdong. Untuk serisnya series ZH, teman-teman. Series ZH 1115. Untuk isi silindernya itu 1194 cc, teman-teman. Ya, katakanlah 1200 cc. Untuk series ZH 1115 ini ada dua jenis ya, teman-teman. Untuk jenis pertama dia menggunakan 6 baut head cylinder seperti yang saya pakai sekarang. Dan ada satu lagi seriesnya itu menggunakan 4 saja baut, teman-teman. Dan saya menggunakan 6 silinder karena alasannya lebih kuat. Maksud saya 6 baut ya, head cylinder, bukan 6 silinder begitu. Dan untuk harganya memang yang 6 baut ini lebih mahal 1 juta daripada yang 4 silinder. Selisihnya 1 juta, teman-teman. Dan untuk alasan saya memilih mesin Jiangdong ini karena mesin ini kuat, teman-teman. Torsinya itu badak, bisa diandelin banget, kuat ya. Untuk series mesin ZH 1115 ini kuat, dan untuk harganya itu juga terjangkau. Untuk kualitasnya juga bisa diandelin, bisa bertahan hingga 10 tahun ke atas masih bisa dipakai. Dan saya juga senang untuk series Jiangdong atau dari merek Jiangdong ini karena bahan bakarnya itu irit, teman-teman. Bahan bakarnya irit, spare partnya mudah didapatkan dan murah-murah. Nah, tapi selain itu juga ada kelemahannya. Tapi ya kita bahas untuk keunggulannya terlebih dahulu dari series ZH ini ya guys. Jiangdong series ZH atau seriesnya yang JD ini sih. Kurang paham juga ya. Kalau nggak salah seriesnya yang ini, yang ZH. Bukan yang JD ini. JD ini logo dari merek dagangnya, merek Jiangdong, teman-teman. Nah, keunggulannya dari series ZH generasi terbaru ini sudah memiliki gear yang lebih kuat, teman-teman. Gearnya itu lebih kuat dan ditambah pelumasan ini nih, pipa oli yang langsung disalurkan menuju pelumasan gear di bagian depan sini. Nah, tentu saja itu akan melumasi secara maksimal gearnya. Kenapa? Karena gear ini cukup penting ya, teman-teman, untuk kenyamanan kita dalam menggunakan mesin ini. Karena kalau gearnya itu udah nggak presisi, itu suaranya berisik banget. Ada yang suaranya kayak kompang, ada yang suaranya kayak orang battle sound, macem-macem lah pokoknya. Saking kuatnya suara si gear ini ketika dia rusak, itu bahkan suara knalpot brong seperti knalpot yang saya gunakan sekarang ini itu kalah berisiknya daripada suara gear ini, teman-teman. Lebih berisik suara gear ini karena saya sebelumnya sudah pernah menggunakan Jiangdong series sama seriesnya ZH, namun untuk generasi yang lebih tua, generasi yang lebih awal, belum ada penambahan pipa oli untuk pelumasan gearnya ya. Pipa oli di sini itu memang untuk gearnya itu lebih cepet aus, cepet kena ya, cepet mudah longgar, jadi berisik banget suara gearnya. Berbeda ya dengan mesin Jiangdong yang generasi terbaru ini dengan upgrade-nya yang menurut saya ini cukup signifikan, cukup memuaskan juga. Karena durasi pakai untuk gear atau gigi-giginya di bagian depan sini itu menjadi lebih katakanlah lebih panjang durasi pakainya. Dan untuk performanya si mesin diesel Jiangdong ini selama 2,5 tahun ini nggak ada penurunan guys. Untuk performanya itu masih stabil, masih tetap kuat. Ya sebenarnya sama aja sih, sama
mesin yang saya pernah pakai untuk generasi yang lebih tua sebelumnya itu sama aja, memang kuat, dan untuk performanya itu nggak turun teman-teman, tetap stabil. Salut sih sama si merek yang ini. Dan tentunya saya juga memiliki keluhan. Saya nggak tahu harus ngetek kemana, siapa yang harus saya tandain dalam video ini, karena saya nggak tahu nih distributor terbesar untuk mesin diesel dari China ini punya akun YouTube atau enggak. Kalau teman-teman tahu nih akun YouTube-nya, silahkan kalian bantu tag ya, karena ini tentu saja akan membantu membangun kualitas dari si mesin diesel ini. Untuk kelemahannya, yang pertama yang paling sering saya alami itu adalah pecah atau patahnya pipa oli teman-teman. Pipa olinya itu ada di belakang. Saya akan tunjukkan, karena saya akan tunjukkan ke bagian belakang, bagian yang sering pecah. Oke. Nah, jadi yang ini teman-teman. Nah, di sini ada pipa oli. Ada 2 biji ya pipa olinya. Ini diarahkan dari pompa oli bagian belakang sini teman-teman. Kemudian disalurkan ke sini untuk pelumasan bagian katup atau pelatuknya lah gitu. Kemudian ada lagi di sini diarahkan ke bagian pelumasan si gigi-gigi rasio bagian depan. Nah, kalian bisa lihat di sini ada bekas las ya. Ini udah bekas las kuningan. Ini sering banget yang namanya pecah teman-teman, atau patah untuk yang bagian depan ini. Jadi ketika yang bagian depan ini pecah atau patah, biasanya saya tidak menggunakan untuk selang yang ini. Saya akan copot dan menggunakan baut yang satu lubang. Saya akan tunjukkan sebentar lagi. Nah, bautnya seperti ini ya. Kalian bisa lihat bautnya hanya memiliki satu lubang sirkulasi, dan maksud saya itu hanya satu lubang sirkulasi ya di bagian sini. Kenapa saya menggunakan satu lubang? Karena saya tidak akan memfungsikan untuk penyaluran oli bagian gear depan. Itu hanya untuk keadaan darurat ya teman-teman. Untuk keadaan darurat nggak apa-apa, untuk bagian depan ini nggak kita gunakan. Tapi kalau untuk pipa penyaluran oli yang utama yang ini, itu wajib kita gunakan teman-teman. Karena kalau nggak kita gunakan ya otomatis mesin akan hancur, karena ini adalah sumber pelumasan utama dari si mesin ini. Ya, kalau ini nggak ada, ya hancur mesinnya, karena nggak ada sirkulasi oli yang melumasi mesin kita teman-teman. Jadi si ini juga pipa pelumasan utama ini juga sering pecah, sering patah, juga sering saya las. Jadi saking seringnya pipa ini pecah, saya sampai menyediakan spare partnya lebih banyak teman-teman. Saya punya 2 untuk cadangan pipa utamanya. Yang ini bahannya lebih elastis, nggak tahu ya bahannya apa, kayaknya dari plastik gitu, tapi lebih mudah dibentuk teman-teman. Dan yang ini saya beli baru, udah patah juga tuh ya kan, udah bekas las-lasan juga. Untuk yang ini saya beli di harga 45.000 kalau nggak salah, sedangkan yang ini lebih mahal 10.000, 55.000. Nah, itu kelemahan yang utama yang perlu dicatat oleh distributor mesin jandong ini ya. Kalian harus meningkatkan kualitas si pipanya ini supaya nggak pecah-pecah lagi. Kan nggak enak tuh kalau kita lagi di laut gitu kan, tiba-tiba pipanya pecah dan perahu kita pun macet teman-teman, mesin kita macet. Nah, itu untuk kelemahan yang pertama. Kemudian untuk kelemahan yang kedua, ya kita pindah ke depan di bagian sini. Ini adalah indikator oli teman-teman. Awal mulanya indikator oli ini pada bagian tengahnya ada indikator yang berwarna merah. Dia akan naik ketika mesinnya dinyalakan. Itu pertanda bahwasanya sirkulasi olinya berjalan dengan baik. Tetapi di sini yang menjadi masalah adalah sering terjadi rembes pada sela-sela indikator tersebut teman-teman. Karena saya risih, banyak sekali oli yang menetes, nggak bisa diperbaiki. Ya, saya potong, kemudian saya lem.
Tuh, tidak saya fungsikan lagi ya. Jadi saya nggak butuh indikator olinya karena menurut saya ini saya lebih risih karena oli itu lebih banyak terbuang teman-teman daripada kita mementingkan si indikator oli ini. Tapi karena saya memiliki perawatan yang cukup baik, ya, saya memiliki kontrol oli yang cukup baik, nggak pernah telat. Untuk kasus oli macet itu memang sangat jarang terjadi. Jadi saya pikir menghilangkan indikator oli ini itu lebih baik daripada harus banyak kehilangan oli. Dan saya juga orangnya nggak suka ketika banyak oli yang menetes. Saya nggak suka lihat mesin rembes teman-teman. Nah itu untuk kelemahan yang kedua. Kemudian untuk kelemahan atau kekurangan yang ketiga, kalian bisa lihat di sini banyak oli yang menetes teman-teman. Oli ini menetes dari lubang sirkulasi udara mesin pada bagian depan ini. Nah ini oli ya. Ini saya risih banget kalau udah lihat mesin netes oli dari sini. Ini sebenarnya nggak rutin ya teman-teman. Maksud saya ini ketika kita bersihkan olinya, kemungkinannya 1 minggu baru dia keluar lagi olinya dari sini. Padahal saya menggunakan oli 3 liter. Tidak, maksud saya itu masih memenuhi standar takaran olinya, nggak terlalu banyak juga nggak terlalu sedikit. Ini saya risih, tolong untuk pihak distributor Jiangdong untuk menyampaikan pesannya kepada produsennya langsung supaya diperbaiki, supaya kami lebih nyaman untuk tetap percaya kepada produk yang satu ini. Nah ini penting. Kemudian untuk kelemahan yang selanjutnya, nah ini karet seal pada Kickstarter atau engkol ya gitu. Ya, pada karet seal Kickstarter ini setelah 2,5 tahun penggunaan ini rembes ternyata teman-teman. Cukup disayangkan padahal waktu 2,5 tahun itu masih tergolong muda. Masih tergolong ya sebentar lah ya, itu nggak berasa. Dan ternyata ini sudah rembes teman-teman. Walaupun nggak banyak tapi ini cukup membuat pengguna menjadi risih. Ya saya risih kalau lihat mesin banyak oli yang keluar seperti ini. Ya itu juga menjadi catatan penting untuk distributor untuk memperbaiki kualitas karet seal dari Kickstarter ini teman-teman. Nah kelihatan ya rembes dari sini. Kemudian saya lupa ada satu lagi untuk kelemahannya, bagian selang minyak atau bahan bakar penyemprotan ini yang disemprotkan langsung dari full pump menuju ke nozzle. Ini sudah saya beli baru karena kemarin patah, sama aja kayak pipa oli ini, sama rapuhnya. Ya, kalian lihat ini warnanya sudah berbeda dari warna asalnya yang biru metalik atau silver ini ya. Itu juga tolong diperbaiki kualitasnya karena mudah pecah. Ya, kenapa ya? Saya juga bingung kenapa nggak pakai pipa oli yang lebih tebal supaya kualitasnya lebih terjamin, atau enggak samain aja kayak merek sebelah gitu. Saya nggak akan nyebut merek karena itu akan sangat menguntungkan Yanmar ya, karena Yanmar tidak menggunakan pipa oli teman-teman. Nah kenapa nggak dibuat kayak gitu aja gitu kan, pipa oli gitu, pipa olinya itu langsung melalui rongga-rongga head cylindernya atau rongga-rongga dari crankshaft atau apa sih namanya dari bodi si mesinnya ini ya, seperti itulah. Jadi nggak lebih mudah patah atau lebih mudah pecah gitu. Maksud saya tuh seperti itu, tolong diperbaiki. Oke, jadi ya sekiranya untuk kelemahannya ya itu ya, hanya untuk part-part kecilnya, masalah-masalah kecilnya yang mungkin menurut saya kurang diperhatikan oleh si produsen dari si mesin diesel merek Jiangdong ini. Padahal hal-hal kecil ini juga berpengaruh untuk kenyamanan kita sebagai pengguna pada mesin diesel ini teman-teman. Secara keseluruhan saya puas dengan upgrade terbaru dari mesin series ZH untuk yang 1115 27 PK ini, karena untuk kualitas gearnya selama penggunaan 2,5 tahun ini tetap halus suara mesinnya teman-teman, nggak berisik. Itu saya cukup puas. Untuk performanya juga bagus ya, kuat mesinnya.
Jadi hanya hal-hal kecil itu saja. Tapi kalau boleh sih, kalau boleh, untuk kualitas catnya itu ditingkatkan lah. Ini baru juga 2,5 tahun, catnya udah banyak yang mengelupas, sudah banyak yang karat seperti ini. Padahal saya perawatannya itu cukup bagus. Saya sering menyemprotkan oli pada bagian mesin supaya tidak cepat karat. Dan untuk oli-oli yang keluar ini biasanya saya juga nanti akan melakukan pembersihan menggunakan solar. Kita semprot solar dan olinya akan turun ke bawah dan mudah untuk dibersihkan. Sangat mudah, teman-teman. Jika kalian bertanya, Bang, ganti olinya itu rutin berapa waktu sih gitu ya kan, atau berapa lama gitu baru diganti oli. Untuk penggunaan mesin pada perahu saya ini memang digunakan setiap hari, teman-teman. Jadi termasuk on time, kok on time sih, maksud saya non-stop lah gitu ya kan, siang malam saya pakai. Dan untuk oli yang saya gunakan, saya memilih merek dari Meditran. Ini tentu saja produk dari si Pertamina ya, produk dalam negeri. Karena saya cinta negeri, saya cinta produk dalam negeri. Kita harus mendukung untuk perkembangan ekonomi di negara kita, teman-teman. Nah, gitu. Tuh ya. Untuk ganti olinya saya biasanya rutin 1 bulan sekali, wajib ganti oli beserta filter oli yang ada di dalam sini. Ya nggak apa-apa untuk tampilannya buruk, yang penting mesinnya nggak rusak-rusak gitu, teman-teman. Kalau mesinnya lancar ya nggak rusak-rusak, ya rezeki kita insya Allah lancar. Seperti sekarang saya juga sudah ada muatan, jadi nanti sore saya akan berangkat untuk setor kelapa ini ke gudang pengepulnya. Saya akan menjual kelapa ini, dan teman saya di belakang juga sudah parkir tuh. Ya, untuk mesin yang digunakan teman saya yang itu berbeda merek dari si ini. Dia menggunakan merek Tianli. Banyak sekali merek mesin diesel penggerak untuk perahu seperti ini. Kalau mau yang lebih mahal kalian bisa pilih Yanmar. Tentu saja untuk kualitasnya itu jauh ya, teman-teman. Ya dari harga juga bedanya itu separuh. Kalau ini saya beli 9.500.000, kalau Yanmar itu udah 16 juta ke atas untuk kekuatan yang sama gitu, teman-teman. Ya, tapi karena saya memiliki budget yang terbatas, ya kita pilih mesin yang ini ya. Maksud saya itu lebih terjangkau, tapi kualitasnya juga nggak terlalu rendah gitu. Kualitasnya juga bagus. Hanya perlu beberapa upgrade atau perbaikan dari distributor untuk meningkatkan kualitas si mesin ini. Beberapa hal-hal bagian kecil aja sih yang perlu ditingkatkan. Selebihnya saya puas. Luar biasa sekali. Ya. So, teman-teman, seperti itulah pengalaman saya menggunakan mesin diesel merek Jandong selama 2,5 tahun. Ya, untuk kalian yang ingin membeli mesin Jandong seperti yang saya beli sekarang, video ini mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan kalian sebelum membeli mesin Jandong ini, teman-teman, atau mesin diesel penggerak. Ya, saran saya sih kalau memang kalian punya budget yang terbatas, mesin ini masih memiliki kualitas yang baik, teman-teman. Dan saya juga rekomendasikan, saya memberikan grade B. Saya memberikan grade B karena mesin ini cukup saya rekomendasikan daripada merek lainnya yang kalian sebut. Mungkin itu maksud saya gimana ya? Maksud saya selain merek Jandong ini, saya lebih merekomendasikan untuk si merek Jandong ini, teman-teman. Nah, jadi sekian untuk videonya hari ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Jangan lupa subscribe. Karena apa? Karena kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.